Tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengklaim telah menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. Pihaknya pun menaikkan kasus dugaan mafia minyak goreng ini ke tahap penyelidikan. Kemudian apa saja temuannya dan bagaimana respon dari pengusaha retail? Bergabung bersama kami Direktur Investigasi KPPU Goprera Panggabean. Pak Goprera, selamat malam. Selamat malam. Dan juga bergabung bersama kami ada Roy N. Mande, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Baik, salam sehat. Saya ke Pak Goprera terlebih dahulu. Pak Goprera, alat bukti apa yang kemudian ditemukan oleh KPPU yang semakin menguatkan sinyal kartel atau dugaan sinyal kartel minyak goreng di Indonesia? Ya, kita sudah memeriksa 44 itu dari produsen, retail, asosiasi, juga termasuk perusahaan pengemasan ya di sektor. Kita yang kita miliki adalah salah satunya adalah ya tangan dari pihak-pihak tersebut. Yang kedua kita juga dapatkan data perkembangan harga ya dari para produsen tersebut yang kita lihat memang dari pergerakan harga itu diduga dari pergerakan harga yang sama ya yang ada di beberapa periode tidak sejalan dengan fluktuasi harga CPO. Itu yang kita lihat pada saat harga CPO turun tapi mereka naik atau harga CPO stabil mereka naik ya. Dan berikutnya kita juga mendapatkan surat dan dokumen terkait dengan perkembangan harga dari para produsen yang disampaikan kepada para pihak yang baik retail yang kita telah peroleh. Tapi juga kita melihat surat-surat dokumen yang terkait dengan pasokan ya, perilaku pasokan yang sebelum periode kartel dan sesudah juga adanya kartel ya dalam service level yang mereka bisa penuhi terhadap retail. Kita juga lihat bahwa dari sisi data input di CPO, kita tahu bahwa sepertinya tidak ada problem di input, ditambah lagi dari data-data demo itu kita lihat bahwa kebutuhan input itu sudah melebihi kebutuhan nasional ya, tapi faktanya minyak goreng itu di periode Januari, Februari, Maret sampai kebijakan HET kemasan dicabut agak sulit ditemukan di pasar, Bu. Jadi kalau ditanya apa yang kita peroleh ada surat dan atau dokumen yang berikutnya juga dari keterangan-keterangan pihak yang nanti akan jadi saksi itu dari distributor maupun dari retail dan dari perusahaan pengemasan. Demikian, Bu. Pak Goprera, selain tadi data input atau dokumen yang menjadi temuan KPPU terhadap dugaan kartel minyak goreng ini, apakah sebelumnya selain direct evidence, ada indirect evidence yakni mungkin ada dugaan pertemuan antara para pengusaha besar minyak goreng ini sebelumnya? Kita memang dari pemeriksaan kita, dari beberapa produsen kita dapatkan informasi bahwa ada pertemuan di antara mereka, tapi dalam pemeriksaan mereka menyampaikan tidak ada terkait dengan harga, terkait dengan produksi, terkait dengan penjualan. Mereka menyampaikan bahwa yang dibahas adalah terkait dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. Namun nanti ini akan kita kaitkan apakah kita tahu setelah kebijakan-kebijakan itu diterbitkan ada terjadi persesuaian perilaku ya, misalnya pada saat HET ditetapkan Permendak 06/2022 diperlakukan, kita lihat bahwa goreng di pasar itu tiba-tiba pasokannya cukup terbatas ya, dan beberapa merek-merek yang cukup kita kenal itu kan sempat tidak kelihatan di pasar. Nah, dan kita lihat juga pasca kebijakan terkait dengan kemasan itu dicabut, diberlakukan dan diserahkan kepada mekanisme pasar. Kita lihat untuk minyak goreng yang sebelumnya sulit ditemukan di pasar itu langsung kita lihat agak tersedia ya, dan secara serentak di beberapa. Oke, baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bapak Goprera. Saya mungkin ke Pak Roy. Pak Roy, tanggapan mengenai temuan dari kartel atau dugaan kartel minyak goreng ini terhadap pengusaha retail dampaknya seperti apa, Pak Roy? Silakan. Ya, saya perlu klarifikasi ya.
Yang dimaksud dengan minyak goreng curah itu tidak pernah dijual di retail modern. Minyak goreng curah itu di pasar tradisional atau pasar rakyat. Jadi kita memang tidak punya kapasitas untuk melakukan penjualan minyak goreng curah. Nah, kemudian kita berharap tentunya semakin cepat diungkap, semakin bagus, semakin baik, karena memang ini sudah menimbulkan tentunya polemik di masyarakat. Dan kita justru perlu melakukan audit supply chain. Ya, kita selalu sampaikan audit supply chain karena yang dinamakan itu telah terjadi sekongkolan ya antara produsen, antara pembuat produk, ya kemudian juga mereka bersatu, ya beberapa pembuat produk untuk membuat satu harga, ya, harga naik, ya dan seterusnya mereka bersepakat dan bersekongkol. Nah sementara kalau kami ini harus dijelaskan, dibedakan, retail modern itu adalah pasar yang sifatnya pasar modern, minimarket, supermarket, hypermarket. Kalau yang dimaksud dengan minyak goreng curah adalah pasar tradisional yang memang HET itu diberlakukan 14.000. Nah ini jelas berbeda. Ada dua pasar yang berbeda, pasar retail modern dan pasar rakyat atau pasar tradisional. Nah ini yang kami prihatinnya karena seolah-olah berbalik sekarang. Kalau kemarin harga eceran tertinggi kami yang menjual 14.000 kemudian tidak disuplai maksimal oleh produsen distributor sehingga jadi kelangkaan saat panik buying. Nah sekarang terbalik kondisinya, ya di minyak curah agak kurang sehingga juga harga di situ meningkat, kemudian juga terjadi ya antrian dan lain sebagainya. Nah ini semakin cepat diusut, semakin cepat diungkap ya menimbulkan efek jerah, tentunya kami mendorong hal tersebut. Karena ini pasti situasinya ya itu biasanya kalau pasar tradisional itu dapatnya dari D2, D3, distributor kedua, distributor ketiga, atau spekulan. Nah kalau kami retail modern dapatnya dari distributor satu, dari produsen. Jadi ini jelas berbeda pasarnya, dan ini kita berharap yang bisa dikontrol itu D1, karena langsung produsen punya afiliasi biasanya distributornya. Tapi D2, D3, ataupun spekulan, itu sudah merupakan mungkin bisa masyarakat, bisa pengijon, bisa tengkulak, bisa oknum, dan lain sebagainya. Nah ini perlu audit supply chain sehingga mengurut semuanya proses rantai distribusi dari minyak goreng dari hulu, antara sektor distributor, dan juga hilir. Oke, Pak Roy, mengingat harga normal bahkan bebas begitu yang ada di pasaran sekarang, harga minyak 2 kali lipatnya, bahkan ada 47.000 sampai dengan 48.000 termasuk di minimarket dan juga supermarket. Kemudian juga ada dugaan kartel sekarang yang akhirnya diungkap oleh KPPU. Apakah Aprindo melihat sudah memprediksi ini sebelumnya, mengingat ada HET kemudian sekarang harganya menjadi bebas? Apakah karena dugaan kartel ini bukan kali pertama baru disebutkan atau dibombardirkan di masyarakat? Ya, justru itu kita perlu mengambil definisi kartel dulu dari undang-undang. Ya, jadi permufakatan atau persekongkolan ya beberapa produsen untuk mengatur harga, ya sehingga mau tidak mau harga akan naik. Nah, tapi kalau yang sekarang terjadi, ya silakan saja diungkapkan. Tapi yang sekarang terjadi mengenai harga yang di retail sudah di atas HET karena memang sudah dilepas harganya, ya. Dalam rakortas tanggal 16 Januari itu di retail modern itu sudah mengikuti harga keekonomian, market price. Sementara yang minyak goreng curah yang memang di retail kita nggak pernah jual, nggak pernah siapkan, itu ada di pasar tradisional, itu yang di HET kan. Nah ini perlu persepsi jelas. Nah kalau untuk yang di retail, kalau harga sekarang 2 liternya 47.000 atau 48.000 atau seliternya 24.000, nah ini adalah harga keekonomian, di mana harga keekonomian ini nantinya akan eskalasi naik atau turun, ya tergantung dengan market, demand dan supply, masyarakat yang menjustifikasi itu. Sama seperti penjualan kurma, penjualan juga durian, ya penjualan biskuit dan lain sebagainya, itu harga keekonomian, tergantung supply demand, demandnya naik, supply-nya kurang, harga turun. Ya. Supply kurang, demand naik, harga naik. Atau sebaliknya ya, supply naik, demand-nya turun, harga turun. Nah itu harga keekonomian atau harga market. Tapi kalau HET, kita setuju untuk cepat ditanggulangi dan cepat diungkapkan saja.
Karena ini menjadi bagian yang menjadi polemik dan belum terselesaikan. Oke, artinya sekarang yang ada di pasar modern fluktuatif begitu, akan mengikuti pasar, akan mengikuti marketnya pada akhirnya. Saya kembali lagi ke Pak Goprera yang sudah kembali bergabung. Pak Goprera, masih bersama kami? Ya, Bu, masih. Baik, kalau dari hasil investigasi KPPU yang kemudian menemukan satu alat bukti dan akan masuk ke tahap penyelidikan, apa fokus dari tahap penyelidikan ini yang mungkin akan durasinya hanya sekitar 60 hari? Ya pasti memang kita akan mencari alat bukti dan juga dan kita, Bu, ya. Yang pertama kait dengan pricing, bagaimana keterangan saksi yang bisa melihat perilaku dari produsen minyak goreng beberapa kenaikan harga itu, apakah ada perilaku yang berkesesuaian, ya. Ditambah lagi kan tetap ya, kalau untuk harga itu kan mereka pasti dalam hubungan bisnis itu ada sebenarnya gitu ya. Ini kalau kita melihat dalam proses kartel ini, dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 ini, kita melihatnya itu dari 2019 sampai dengan sekarang perilaku itu harus bisa kita bandingkan. Ya, kenaikan CPO yang sekarang, apakah memang dampaknya itu sampai ke harga jual yang terbentuk saat ini di pasar misalnya, karena itu akan kita lihat sebelumnya berapa tingkat gross profitnya mereka. Harusnya kan nggak jauh-jauh beda, sehingga bahwa kenaikan harga CPO itu memang mempengaruhi harga jual sampai yang terjadi di pasar kemarin. Tapi kalau seandainya kenaikannya cukup jauh, tingkat profitnya mereka itu, artinya harga yang ditetapkan itu bisa jadi melebihin kenaikan harga CPO tadi. Yang berikutnya tadi kan ada beberapa, kemudian kita lihat juga harga minyak goreng itu tidak mengikuti fluktuasi harga CPO, ya. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa periode di mana harga CPO turun, minyak goreng malah naik gitu. Jadi ini apakah kenaikan tadi itu memang ada menguatkan indikasi terkait adanya kartel di antara para pelaku usaha yang dalam konteks untuk price fixing, ya. Nah, kita akan lihat, Bu, karena di pasar persaingan kan pasti sebenarnya biaya harga jual itu akan mendekati terhadap biaya produksi, ya kan, karena barang ini kan homogen nih. Dari beberapa keterangan kita terima juga kenaikan harga 5 perak pun bisa jadi orang switching gitu. Artinya ini nanti akan kita dalamin, Bu. Artinya dari keterangan baik dari pelaku usaha, dari terlapor maupun dari saksi-saksi distributor maupun dari retail, ya kan, kita tahu juga bahwa bagaimana ketersediaan suplai mereka yang lalu memang kita lihat servis levelnya jauh berkurang, kan nanti kan bisa dibandingkan juga dengan sebelum kartel gitu. Perilaku nanti akan kita lihat dan kita uji berdasarkan alat bukti baik surat dan atau dokumen terkait dengan keterangan saksi, terkait dengan keterangan terlapor, dan kita lihat juga apakah ada bukti petunjuk, karena memang sulit mendapatkan pengakuan. Namun demikian kita lihat bahwa kita tetap ajas praduga tak bersalah, masih proses penyidikan, ya. Kita hanya berdasarkan alat bukti yang kita dapat sampai di pra penyidikan itu, kita melihat bahwa ada indikasi yang alat bukti baik dari surat atau dokumen maupun dari keterangan pihak-pihak yang sudah kita minta keterangan. Nah, ini untuk dugaan price fixing dan terjadi pengaturan produksi atau pemasaran, ya. Nah, itu nanti kita lihat apakah nanti semua akan mendukung terkait dengan dugaan pelanggaran yang kita dalamin, Bu. Pak Goprera, saya harus konfirmasi, sebelumnya ada 4 perusahaan minyak goreng besar yang dimintai keterangan. Sekarang naik ada 8 perusahaan besar atau pelaku besar, Pak, betul? Sebenarnya yang kita ada 8 kelompok pelaku usaha besar, Bu. 8 kelompok pengusaha besar begitu ya? Baik. Produsen minyak goreng. Baik, Pak Roy, jika nantinya dengan dugaan kartel minyak goreng ini betul begitu terbukti terhadap beberapa pemain besar minyak goreng di Indonesia, apakah ada dampak secara langsung, dampak signifikan terhadap pengusaha retail? Iya, tentunya kami tidak pernah produksi minyak goreng, kami nggak pernah mendistribusikan minyak goreng, kami hanya menjual. Ya. Jadi kita sangat terpengaruh dengan bagaimana produktivitas dari produsen. Ya, kalau nanti itu diproses, tadi Pak Goprera katakan akan diproses, ada proses hukum, kemudian nanti ada putusan hukum, ya tentunya nanti apakah berkaitan dengan produktivitas mereka atau
itu nanti hukum yang memutuskan. Artinya kalau ambil langkah hukum, kemudian sampai ada penyegelan, cabutan izin, ya pasti produksi minyak gorengnya berkurang. Dan ini bagaimana substitusinya untuk kami penjual di retail yang langsung hubungan dengan konsumen dapat melakukan penjualan minyak goreng kalau memang berkurang minyak gorengnya. Jadi saya pikir pemerintah pasti sangat melihat bagaimana tatanan ini harus berjalan. Ya, jadi supaya minyak goreng itu memang saat ini fokus pemerintah setelah Rakortas adalah ketersediaan barang dulu. Stoknya ya. Jadi harus dibedakan Mbak Puspa bahwa kami retail modern itu tidak ada produksi, tidak pernah distribusi, tidak pernah bisa menimbun karena gudang kami itu ada beras, ada gula, bukan minyak goreng aja, ada biskuit, ada kebutuhan buat buka puasa dan lain sebagainya. Kita nggak mungkin menimbun dan kita sudah membuktikan bahwa memang kita justru garda terdepan untuk menjalankan HET. Yang dimaksud dengan adanya kartel dan lain sebagainya itu adalah di produsen. Nah ini harus dibedakan bagaimana supaya masyarakat mengerti bahwa kami di retail itu nggak mungkin, bagaimana mungkin kita melakukan menaikkan harga, orang barangnya bukan di kita, asal usul barang bukan dari kita kok. Kita hanya menerima barang, harga barang berapa dijual ya kita jual. Dan seperti itu. Nah ini yang perlu dipastikan. Dan kita sangat berbeda dengan pasar tradisional. Ya, minyak goreng curah kita nggak pernah jual minyak goreng curah. Kalau sekarang semuanya minyak goreng curah, berarti alamatnya, address-nya adalah gimana supaya audit distribusi ke pasar tradisional, bukan ke retail modern. Baik, terima kasih. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari tahap penyelidikan KPPU terhadap 8 pengusaha besar tadi dari minyak goreng yang diduga atau ada dugaan kartel minyak goreng di Indonesia. Terima kasih banyak Direktur Investigasi KPPU Goprera Panggabean, dan juga terima kasih banyak kepada Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Pak Roy N. Mandey. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Salam sehat.